sekarang kita udah datengin satu orang yang udah ngikutin Kogior dari 2021 mungkin 5 tahun. Terus ini punya mimpi jadi content creator guys. Nonton dulu deh videonya biar Kogior tahu juga nih. Umur 27 tahun, hilang ratusan juta, mulai dari nol lagi. Hai semua, kenalin gue Ferdian. Gue mau cerita kenapa gue bikin akun ini dan kenapa gue mulai dari nol di umur gue yang 27 tahun ini. Dari dulu mimpi gue itu cuma satu, jadi content creator. Jadi gue udah mulai dari SMA. Terus pas gue kuliah di Taiwan, di sana gue tetap konten 8 tahun lewat dan ya gue belum berhasil. Akhirnya di tahun 2024 gue mutusin buat balik ke Indonesia. Karena di saat itu perkontenan emang lagi naik-naiknya. Jadi gue mikir itu adalah keputusan yang terbaik. Tapi namanya hidup kadang tuh gak sesuai rencana. Setelah gue balik ke sini gue tuh malah bingung mau konten apa. Dan akhirnya burn out. Nah di tengah burn out itu akhirnya gue nemuin sesuatu yang bikin gue excited lagi. Yaitu investasi. Sampai akhirnya gue main crypto. Di saat itu tuh memang lagi enak-enaknya sih. Jadi gue sempet tuh dapat 60 juta gitu sebulan. Tapi yang namanya manusia, gue jadi serakah. Dan pada akhirnya I lost everything. Bukan cuma profit yang udah gue dapetin itu, tapi tabungan-tabungan gue yang udah gue kumpulin bertahun-tahun itu juga ikutan hilang. Jadi ratusan juta habis gitu aja. Setelah itu gue jadi kehilangan arah. Setiap hari tuh cuma kerja, pulang, tidur. Gue tuh udah gak tahu hidup tuh mau ngapain gitu loh. Karena kehilangan di umur 25-an ke atas itu tuh benar-benar gak main-main gitu loh. Karena ketika kita di umur 20 tahunan mungkin kan masih semangat explore anything gitu ya. Memang masih memulai sana sini. Di saat itu pengen bangkit juga udah bingung gitu. Cara bangkitnya gimana, terus bangkit juga buat apa. Karena at the same time, mimpi yang gue kejar 8 tahun kemarin itu, gue ngerasa di saat itu tuh udah kayak gue kubur dalam-dalam dan gue udah nerima itu jadi realita. Jangankan mimpi lagi ya, buat mikirin hidup aja tuh udah pusing. Butuh waktu sekitar 1 tahun buat gue bisa bangkit. Sampai suatu hari gue ngelihat orang-orang di sekitar gue, semuanya tuh tiba-tiba jadi content creator. Dan banyak yang sukses. Percikan api itu muncul lagi. Gue ngerasa gue masih mau ngejar mimpi ini. Mungkin kesannya kayak udah umur 27 tahun ngapain lagi sih ya. Dan itu juga membuat gue relate ya, kenapa banyak orang yang akhirnya berhenti mengejar mimpi mereka karena udah dihadapin sama realita. Apalagi sebagai cowok, umur 30 tuh lumayan time limit kita ya, karena harus mikirin rumah, nanti harus nikah, dan lain-lain. Tapi gue memutuskan untuk mulai lagi dari nol lewat akun ini. Gue bikin akun ini untuk dokumentasiin prosesnya, semua pelajaran yang gue dapet, semua kegagalan, dan of course bermimpi lagi. Dan kalau suatu hari mimpi itu beneran tercapai, gue berharap kita bisa balik lagi ke video ini dan bilang gue bersyukur gue berani untuk memulai lagi. So how can I help you bro? How can I be useful? Sebenarnya dari tadi di situ tuh udah lumayan helpful banget ya, kayak semua wisdomnya tuh lumayan relate lah. Sebenarnya salah satu contohnya adalah yang tadi ngomongin itu kan, kayak setiap orang ada yang bisa jadi kelingking, ada yang bisa jadi mata. Cuma bener sih yang kata Willy tadi, for some reason kan aku percaya gitu ya, kayak ada orang emang yang diciptakan untuk menjadi kelingking, ada yang diciptakan jadi mata. Tapi what if orang yang diciptakan menjadi kelingking itu pengen jadi mata gitu? Kadang itu kan susah untuk nerima kan. Itu tuh cukup membuat aku bertanya sih, kayak kan I've been doing this thing itu selama 8 tahunan, dan kadang tuh sering nanya juga sama Tuhan gitu. Kayak ini tuh beneran jalanku atau bukan? Kayak kenapa you gave me this dream tapi tuh nggak segampang itu untuk kayak mereka ini yang udah naik gitu. Pertanyaannya itu mimpi yang Tuhan kasih atau mimpi lu? I don't know. Ini mau tahu cara taunya gimana? Gimana? Cuman satu. Kalau itu tentang diri lu, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah kasih mimpi, kasih visi, tapi untuk diri lu. Oke. You name it. Gue kenal investor kaya raya. Kalau menurut investment itu adalah salah satu pekerjaan yang paling egois.
Gitu loh. Tapi gue tahu itu orang bener-bener dia investasi kenapa. Gue tahu. Dan itu nggak pernah tentang dia. Sedangkan di luar sini 99,999 semua komunitas lu investasi untuk apa? Memperkaya diri saja. Betul. Jadi kalau itu tentang diri lu sendiri, itu bukan dari Tuhan. Jadi itu yang pertama lu harus realize. Tapi can it change? Ya. Sebenarnya Sebenarnya bukan berubah dalam arti Tuhan berubah. Bukan. Tuhan tidak pernah berubah. Iya. Yang berubah adalah kita mengenalnya lebih. Tadinya kita pikir mobil itu adalah ban. Lalu kita mengenal lebih. Oh, ternyata mobil itu ada setir. Berubah nggak tuh? Berubah dari ban ke setir. Betul. Tapi actually itu bukan berubah. Itu pengenalan kita dan pengetahuan kita jauh lebih dewasa dan lebih besar lagi. Sebenarnya aku juga lumayan orang yang suka refleksiin diri gitu ya. Ya. Jadi I realize gitu along the way emang kadang tuh motivationnya itu emang untuk diri sendiri. Tapi kadang tuh along the way juga mix gitu loh. Kayak I have a dream gitu kalau misalnya emang kadang tuh lihat orang-orang yang bisa punya uang untuk ngebantu orang gampang. I want to be like that gitu. Tapi yang nggak bisa dipungkiri emang benar ada motivation untuk diri sendiri juga. Jadi it's kind of mix gitu. Jadi kadang tuh juga bingung sebenarnya ini tuh dari Tuhan atau bukan. Gini, bantu orang sama kelihatan bantu orang itu dua hal yang berbeda. Ketika lu bilang, wih enak ya ini orang bisa bantu orang, pertanyaannya yang lu bilang enak itu adalah dia bantu orangnya atau dia kelihatan jadi orang baik dia bantu orang. Bantu orang sih. Kalau kayak begitu nggak perlu tunggu kaya, nggak perlu tunggu punya duit, Bener. nggak perlu dilihat orang. Bener. I've been helping people dari gue nggak punya apa-apa. Jadi ketika hari ini gue bantu orang, gue pakai duit, gue pakai apa? For the longest time, this is the first time in my life. Ini pertama kalinya di hidup gue mengasosiasikan bantu itu dengan uang. Sebelumnya, semua orang datang ke gue tidak pernah mengharapkan uang. Sekarang lu lihat, setiap hari ratusan orang DM di tempat gue adalah uang. Nah ketika gue sekarang bantunya uang dan apa segala macam, gue juga nggak kenapa-napa. Karena apa? Karena gue tahu kalau ngomongin bantu dari gue kecil, gue punya ini adalah gue mau bantu orang. Kan gue cerita kan gue udah 5.000 kali ini enggak. Ya sekarang ini gue cerita bukan untuk pamer tapi untuk credibility. Iya. Ya, tapi waktu gue jalanin itu dari 2010 2011 nobody knows. True. Oke kok. Ya, jadi orang baik sama jadi orang yang kelihatan baik itu dua hal yang berbeda. Semua orang bilangnya mau jadi baik. Tapi sometimes baiknya gue nggak baik kelihatannya. Kemarin gue baru marahin mereka berdua. Right after Senin punya live stream. Kelihatannya nggak baik. Jumat. Kelihatannya nggak baik. Tapi gue bilang apa, Will, ke lu? Kalau lu jadi leader dan lu biarkan anak buah lu sukses tanpa dia berusaha, lu lagi jahat sama dia. Karena lu lagi mengatur kalibrasi kerja kerasnya dia itu salah. Gitu loh. Kalau gue, ini bisa aja tiba-tiba kita ada yang viral apa segala macam dan mereka nggak lakukan dengan benar, tiba-tiba berhasil, mereka merasa oh kerja segitu aja ya cukup. Sebagai leader itu baik atau enggak? Gua marah-marah kelihatannya gua nggak baik. Lama orang udah ini kok mereka kerja sampai malam kok masih dimarahin masih diinin. Enggak, karena tugas gua adalah bantu mereka jadi the best version of themselves. Itu dari dulu adalah gua punya kerjaan gitu loh. Aku udah nonton Koko waktu dulu pas zaman-zaman ya lumayan kontroversial ya. tapi I always be that person yang melihat seseorang tuh dari niatnya sih. And makanya kenapa dulu tuh pengen one-on-one sama Koko dulu karena kayak jarang-jarang nih yang ada mau belak-belakan kayak gitu kan. Cuma ternyata nggak sengaja ketemu kemarin di Blok M. Iya. Sebenarnya konsul kalau misalnya mau ngomong one on one sebenarnya mau nanya aja sih kayak bisa dibilang ini kan aku lagi memulai bermimpi lagi ya. Bahasa klise banget sih. Bermimpi gratis, bro. Tapi gimana ya? Kemarin kan yang di konten yang sama Ko Gior itu kan ditanyakan kenapa nggak konten tiap hari.
Maksudnya it's easy to do content nowadays karena bisa tinggal lihat orang dan lain-lain. Ya. Tapi satu problem dalam diri aku tuh I've been very idealist person dari aku nge-YouTube. Itu one of the reasons sih menurut aku kenapa aku gagal nge-YouTube, karena di saat itu ketika orang-orang nyari viral-viral, aku tuh terlalu kekeh sama cara aku gitu. Aku mau kayak bikin yang kayak konten yang cukup nggak hard sell, ngikutin cara orang luar. Tapi itu kan nggak works di Indonesia ya, karena di Indonesia orang suka yang kayak heboh, lucu. Enggak juga. Kalau vlog? Enggak juga. Kayak juga kah? Oke. Enggak juga. Jadi ini makanya gue bilang, actually it's not about the idealism. Never about the idealism. Tapi ini kalau gue ngomong kan belak-belakan udah pernah one-on-one ya. It's okay. Tapi it's about orang lihat gue kayak gimana. Itu yang bikin salah. Bukan idealismenya. Ngerti nggak? Iya. Ada kok orang kayak Alexandro Ruby. Ya benar. Berhasil nggak dia? Berhasil. Mungkin lebih cocok potongannya sama lu kan? Tapi dia berhasil. Iya. Gitu loh. Atau siapa? Produser sutradara film Sore? Ya Andy Lawrence. Itu orang sangat idealis dalam membuat film. Berhasil nggak? Berhasil. Yang jadi salah menurut gua adalah lu care too much buat orang lihat gua kayak gimana. Itu bukan idealisme. Itu namanya insecurity gitu. Iya. Iya bener lagi. Oke, jadi kan long story short sekarang kan udah mulai masuk ke short form. And balik lagi tadi kau bilang kan very easy untuk nowadays untuk kita tinggal copy orang, terus kita bisa make it our own gitu lah ya. Ya. Tapi kan sekarang tuh lagi, bukan sekarang sih, emang dari dulu tuh penting banget yang namanya personal branding ya. Nah, itu tuh jadi kadang tuh kayak lumayan bentrok sama the idea of copying others. Karena kan kalau misalnya kita bikin, kita copy sana, copy sini, kita not becoming ourselves kan, dan personal branding. Enggak. Kembali lagi, gue tidak suka terlihat sebagai copycat. Nah itu sebenarnya kata-kata lo. Sebenarnya. Oke. Itu kata-katanya. Karena Deddy Corbuzier ngopi Joe Rogan, Timothy Ronald ngopi Andrew Tate. Bener. You name it. Siapa? Apakah dia nggak jadi diri dia? Gua, Do You Have a Dream ngopi Simon Squibb. Gua bisa kasih lu hundreds gitu loh. Itu lagi tadi, gue tidak mau kelihatan kayak copycat. Dan ini mau tahu nggak sih kenapa? Simple, karena kalau ada orang ngopi, lu katain. Lima ngikutin ini. That's it. Kalau lu tanya gue, that's the only reason yang I can think about. Kenapa gue bisa ngomong itu? Karena gue juga dulu begitu. Gue sangat into originality, apa segala macam. Simple, karena ini mah 7 langkah ternak uang tuh, lu buka Dave Ramsey, 7 baby step. Ngopi-ngopi. Iya. Kayak selalu seperti itu. Yang itu yang membuat gue jadi, ya udah deh, jangan ngopi juga deh, nanti ketahuan sama orang gimana. Oke. Tapi kan kalau bilang kan I think too much about how other see me kan. Ya. Tapi kan bukannya itu sebenarnya quote unquote personal branding. No. Personal branding is all about reputation. Branding is all about reputation. Branding sama dengan reputasi. Reputasi itu, branding, itu nggak pernah tentang apa yang lu ngomong tentang lu. Itu namanya marketing. Jadi branding itu adalah ya gimana orang-orang itu, jadi ya tipis nih ya. Orang-orang itu ngomong apa tentang lu ketika lu nggak ada. Tapi bukan tentang apa yang mereka ngomongnya ya. Tapi itu terbentuk karena lu menampilkan apa. Lu mempresent apa, dan saran gua selalu present who you are gitu. Jadi nggak capek. Kalau nggak capek banget deh hidup. Bener. Nah kalau gitu berarti caranya kita, karena sekarang apalagi ramai ya sosial media ngomong personal branding itu, Ya. we need to have a niche. Nah terus juga ada nih beberapa orang yang bilang kayak you don't need a niche because you need to be the niche. Ya. Nah yang benar sebenarnya gimana kok? Dua-duanya benar. Bener. Tinggal lu mau pilih beban yang mana. Kalau lu di awalnya niche, lu naiknya akan lebih cepet. Gue kasih satu lah, kemarin gue baru ketemu. Ini bukan jelekin orang ya. Lu tahu ada orang namanya productivity boy? Tahu. Namanya siapa? Gak tahu. Iya nggak tahu ya. Ngerti gak?
Dia niche banget, tapi dia akan susah keluar dari kotak niche itu, tapi dia naiknya cepet banget. Ya, shout out to Rama. Namanya Rama by the way. Oke, iya. Sekarang dia mau pindah jadi high ticket sales. Gak ada yang salah. Tapi orang taunya dia adalah the productivity boy. Susah untuk lihat dia keluar dari productivity. Sedangkan gua jalurnya lebih susah. Kagak ada niche nih, sebentar dia ngomong filet office, sebentar dia ngomong mindset, sebentar dia ngomong bisnis, sebentar dia ngomong ini, sebentar dia ngomong ini. Tapi at least for me, gue nggak ada beban dikotakkan menjadi ya ini hanya ini gitu. Jadi dua-duanya benar atau salah, nggak ada yang salah. Rama still build a very successful business gitu loh. Cuman ya cara dia itu. Berarti kalau mau menjadikan diriku sebagai niche itu bisa berhasil ya dengan kayak upload just talk about anything I want gitu. That guy itu literally apa niche-nya dia? Self development. Jadi ngomong apa aja tentang self development. Self development luas kan? Iya. Gitu loh. Kenapa nggak bisa? Sangat bisa dong. Tapi problemnya kok kayak kan I tried di akun gue kan awalnya itu lebih ke personal storytelling. Ya. Nah itu waktu itu kebetulan pas aku mulai akun itu lagi jalan-jalan balik ngunjungin keluarga di Taiwan. So I made a lot of contents about Taiwan, tapi berusaha sepersonal mungkin. Jadi lebih kayak orang fokusnya di personal instead of Taiwan. Ya. Tapi yang aku notice secara tidak sengaja malah yang follow orang-orang Taiwan yang interested about Taiwan. Ya. Jadi kan secara tidak langsung shit kan jadinya kayak kok jadi niche-nya ke Taiwan gitu. Padahal lagi nggak mau ke sana. And then short story, oke, sekarang mau reset everything lagi. Terus aku tiba-tiba Why do you reset lagi? No, I mean bukan reset sih, lebih kayak build the story again. That's the point. Yang lu tadi bilang, for me, it's kalau lagunya Jason Mraz namanya Beautiful Mess. It's a mess. Gue maunya begini, jadinya begitu. Iya. Tapi itu bisa jadi beautiful kok. Why not? Karena susah lagi untuk ngomongin Taiwan. Nggak ada susahnya. Begini, if I were you, gue push on yang berhasil lah. Karena bisa jadi orang maunya tahunya tentang Taiwan. Why not? Iya dong. Kayak nobody give a shit about you and your life. Orang mau tahunya, oh ini orang pernah ke Taiwan. Gue juga punya mimpi satu hari mau sekolah ke Taiwan. Iya. Atau gue mau sekolahin anak gue ke Taiwan. Gue mau tahu. Emang kenapa? Nah tapi jadinya berarti berbeda dari jalur yang aku mau dong kan? Iya Karena itu. aku That's exactly it. Kenapa harus semuanya tentang apa yang lu mau? Emang lu maunya jadi content creator, then be a content creator. And then ajar kan? Oh ternyata ini yang orang suka ya. Maybe it's not about idealism. Maybe it's about ego. Lu maunya. And to be very honest, maybe yang lu maunya itu nggak laku. Cuman itu aja. Tapi itu bukannya idealism. Apa? Kayak oke, misalnya I want to be the niche, makanya aduh gara-gara semua orang jadi larinya ke Taiwan, gua geser lagi nih gitu. Oke. Sampai hari ini, kemarin minggu lalu gue di podcastnya Teresa, itu masih gue ngomonginnya adalah tentang sosial media. Kan lu udah ikutin gue dari lama. Iya. Dari lu ikutin sampai hari ini, gue ada nggak ngomong tentang sosial media? Gak ada. Iya. It's just a beautiful mess yang happen untuk gue. Orang kemana-mana taunya gior sosial media. Pas gue ngomong sama dia, selesai gue podcast, Teresa bilang apa? Nih saksinya coba. Gila kok. Keren banget, bagus banget kok. Ini mah lu cocok jadi motivator kalau nggak jadi pendeta. Lu tahu listnya 7-8 pertanyaan, itu 6-nya tentang sosial media. So what? I just embrace it, itu memang gua kok. Lu dan Taiwan itu tetap lu. Mungkin lu nggak mau bilang Taiwan karena lu ngelihat Taiwan itu sebagai kegagalan. Bisa jadi, gua nggak tahu. Bukan Ya mungkin nggak gitu ya, tapi kan bisa jadi. Gitu loh. Tapi buat gua, it's the same exact thing. Buat gua sosial media, gua bukan orang sosmed. Lu nggak tahu kan tadi malam gue makan apa? Minggu lalu anak gue masuk rumah sakit, lu nggak tahu kan? Gue bukan orang sosmed. Ya, tapi I happen to understand how sosmed work. Dan orang mau kenal gue dan mau ininya dengan sosmed, ya urusan mereka. Gitu loh. Ya nggak apa-apa juga. Cuman Dan, gue pakai sosmed itu jadi satu platform. Jadi satu panggung. Artinya apa? Gue berhasil dulu nih di sini. Setelah gue berhasil, baru gue pilih gue maunya apa. Kasusnya lu adalah, lu belum berhasil, lu udah pilih-pilih. Oke, iya. Gitu loh. Bener. Ya di hari ini gue tiba-tiba ngomong Filet Office yang nonton berapa ratus ribu. Tiba-tiba kemarin gue ketemu Tommy Wong. Dia bilang, Gior, kemarin gue ke McD beli Filet Office gara-gara lu. Ya makanya, kayak, ya sekarang gue bisa pilih suka-suka gue. Tapi setelah gue berhasil dulu. Ya, jadi itu, makanya gue bilang,
Idealis itu adalah bermimpinya. Mulainya realistis. Itu bukan pilihan. Yang lu salah adalah itu pilih tuh. Idealisme gue maunya ini. Iya. Enggak, idealismenya gue adalah gue mau berdampak buat banyak orang. Gue mau orang lebih dengar lebih banyak, hidupnya berubah. Kalau mau caranya di awalnya mulainya dengan caranya sosmed, so be it. Oke. Iya, itu benar. Ya gue nggak pernah, gue terakhir dapat awardnya tentang sosmed lagi gitu loh. Padahal gak pernah kan gue ngomong tentang sosmed. Iya. Gitu. Ya gue ngerti sebenarnya bukan karena kontennya juga, karena garis temu. Ya udah, that's part of me. Dan itu yang akan bikin lu jadi niche lu kan. Iya. Why don't you embrace it? Gue nggak bisa tiba-tiba ngomong tentang kehidupan di Taiwan. Oke, maybe the problem is that karena kan aku sudah for good ke Indonesia kan. Ya. Jadi kayak it's already bukan gimana ya ngomongnya, bukan I hate Taiwan, I love Taiwan of course. Tapi kayak lebih ke ntar kedepannya ngomongin apa lagi gitu kan. Kayak masa ntar udah tinggal ngomongin pengalaman-pengalaman di Taiwan, kan udah nggak being there lagi kan. Jadi udah nggak banyak yang bisa dieksplor. Kecuali kayak misalnya I still in Taiwan terus bisa bikin vlog ngomong Mandarin kayak yang Dalvin itu. Oke. Atau something like that. Jadi kayak waktu itu kayak loh kenapa yang naik Taiwan, kan aku udah di Indo. Itu mungkin lebih ke arah situ sih. That's why I decided untuk pivot kan kemarin dan ngomongin soal being a corporate office worker di BUMC. Nah itu sebenarnya ya lumayan lah ya di views, tapi nggak ada yang boom banget. Tapi lumayan bingung, setiap hari ngomonginnya itu aja kan, kayak lumayan bingung lagi. Gini loh, emang kenapa kalau nggak di Taiwan? Lu nggak punya hak kah ngomong tentang Taiwan? Punya kan? Punya. So, gini, lu memusingkan masalah yang bahkan belum ada. Nanti bingung kontennya apa. Sekarang aja lu belum bikin. Baru bikin satu. Ya apakah gue udah nggak sekolah teologi, gue nggak punya hak untuk ngomong dulu gue sekolah teologi? Ya nggak juga kan. It's part of me. I can talk suka-suka gue. Suka-suka gue. And ini satu lagi, bro. Lu kan ikutin gue udah lama ya. Yang hari ini gue ngomong lu udah pernah denger kan? Iya. Ngerti gak maksud gue? Yeah. Gue gak pernah pusing gue kekurangan konten karena I just repeating myself. Kenapa lu harus pusing konten lu habis? Lu ulang lagi aja. Kenapa lu pusing? Lu mau tau kenapa gue tahu gue ngulang-ngulang gak apa-apa? Karena ada orang kayak lu yang udah denger gue 5 tahun tetap nanya gue pertanyaan yang sama yang gue udah kasih tahu lu dulu 5 tahun yang lalu. Ya kan? The same exact thing. Itulah justru humbleness gue. Gak semua orang ngikutin cerita gue dari awal, dari cerita 1 ke cerita 2. Dia mungkin ngikutin gue tiba-tiba gara-gara Pratama Aditya nongol terus di Instagram gue. Nggak apa-apa gue dapet endorse gara-gara itu, literally itu. Kemarin Goto endorse kita gara-gara itu. Gue lalu tahu gue dari mana? Oh iya, gue ngeliat lu dari IG-nya Pratama Aditya ya, udah monggo lah dapet duit. So what? Gitu loh. Jadi menurut gue nggak usah terlalu pusingin sama hal-hal kayak begitu. Iya. Gitu. I'm a overthinker. Ya, the fact that lu pusingin gituan menunjukkan ke gua, lu belum action sebanyak itu. Ya, Willy juga ngomongin hal yang sama terus kok. Peluk orang terus, peluk cewek terus. Dia takutnya ini gara-gara EBM nih. Dia nggak post lagi. Kan hal yang sama ya? Why not? Siapa coba di luar yang lu suka? Yang lu admire? Sekarang lagi so-so sih, nggak ada yang Nah, atau yang dulu deh. Mungkin Alicia. Ngomongin hal yang sama terus kan? Iya bener sih. Apa? Di kamar dia, yang ada AC-nya di belakang, dia tempel pakai octopus handphonenya. Dan dia nggak ada yang peduli tentang lu. Ho. Masa kayak gitu? Kan gitu kan? Iya. Jadi ngomongin hal yang sama terus kok. Nggak ada yang salah sama itu kok. Siapa lagi? Theo Derek. Realistis terus yang dia ngomong. Tapi kan somehow itu jadi branding. Iya makanya itu. Kenapa lu pusing? Ya nggak apa-apa kan? Tapi what if I don't want that to be my branding? Itu yang tadi gue bilang. For somebody who's not there, lu kebanyakan mau. Oke, iya. Ya, maksudnya lu lihat Theo Derek. Terakhir gue ada tawarin dia, bro mau nggak bikin community sama gue, gini. Gue bikinin community-nya. Oh enggak, bro gue lagi mau fokus sama YouTube. Instagramnya dia berkurang kan, dulu kan setiap buka IG ada ko, ya kan, weh, kan. Iya. Terus kan, udah itu kan ya tinggal dia pilih. Tapi setelah dia jadi The Theo Derek yang orang-orang
ini gitu loh. Lu belum di situ, lu udah berasa Theoderik gitu loh. Rivi sampai hari ini ngomongin hal yang sama kok. Iya, bener-bener. Apalagi Robert Kiyosaki sampai hari ini ngomongin hal yang sama kok. Tuhan Yesus sampai hari ini ngomongin yang sama kok. Iya. Kenapa? Justru itu artinya you own the category. Gitu. Oke. Apa lagi? Mungkin ini sih kok. Kan ini juga sebenarnya nggak tahu ya right timing atau enggak ya. Kemarin kan aku baru upload and then boom ya. Dan itu the moment sebelum kesini gitu ya. Nah, sebenarnya tuh jadi kemana? Jujur itu kontennya tuh mulai kemana-mana sih kok. Kayak it reach orang-orang yang trading, terus it reach people yang gagal-gagal juga. Jadi ya, nah terus jadi kayak mulai bingung juga nih ngomongin apa abis ini. Kenapa bingung? Ngomongin Itu tuh tadi scroll terus. Kok bisa rugi banyak di kripto? Emang nggak pakai stop loss kok? Cerita dong. Selesai kan? Apa yang lu pusing? Iya, jadi ini ceritanya adalah gue masuk 100 juta ke koin micin. Terus gue disuruh sama yang punya kelas beli lagi, gue beli lagi. Ya bisa aja, maksudnya cerita kan? Kayak literally, maksudnya dari tadi cerita lu yang panjang itu, lu bisa cerita tentang Taiwan lu, kenapa lu pulang, kenapa lu putuskan pulang. Emangnya di Taiwan gak ada content creator, lu bilang di Jakarta lagi booming. Apakah itu hanya pemikiran sesaat yang selalu pikir sekarang? Iya juga ya. Di Taiwan juga gue bisa bikin konten. Ternyata gue pulang bukan karena gue gak bisa jadi bikin konten di situ, kan? Iya benar. Tapi it's okay aku ya. Kayak tiba-tiba ngomongin Taiwan, tiba-tiba trading, tiba-tiba nggak apa ya. Ya kembali lagi, jurinya bukan gua. Jurinya adalah ada 80.000 orang yang seneng dengan cerita gagal lu. Lu coba lagi. Mungkin aja besok nonton cuma 800. Then probably nobody give a shit about your crypto journey. Then probably you cerita tentang your Taiwan journey. Damn, cuma 8.000. Mungkin depannya gua harus pakai intro yang sama. Gua 27 tahun mulai dari nol dulu gua. Itu loh maksud gua. Iya. Jadi, if you spend 8 years doing what I've been doing every single day, nggak mungkin lu berhasil. Menurut pendapat gua, meskipun gua nggak pernah lihat lu ngapa-ngapain dan gua ini, the only reason lu bilang 8 tahun lu nggak berhasil adalah lebih banyak daripada actionnya. Gitu. Lu pernah kan lihat G gue yang isinya AI mulutnya goyang-goyang? I've been through that shit, bro. Yang gue pakai AI cuma gagal. I've been through that shit. Makanya gue bilang, bedanya seorang maestro dengan seorang beginner adalah gue gagal lebih banyak daripada lu coba. Lu masih mikir ini bisa nggak ya? Emang nggak apa-apa kok. Emang ini kok. Emang kenapa kok? Gue udah cobain gitu loh. Iya. Ya, jadi coba lebih banyak, gagal lebih banyak, belajar lebih banyak, belajar lebih sering gitu loh. Itu yang menurut gua harus lu terus-terus lakukan. Jadi oke, now you're back. I want you to make more content. Bukan apa-apa, bukan quantity lebih banyak daripada quality, bukan. Tapi dengan quantity lu belajar lebih cepat lagi. Kemarin 8 tahun. Sekarang boleh dong 8 bulan. Masa harus nanti 8 tahun? Iya. Nggak salah sih tentang 8 tahunnya gitu. Tapi menurut gua kalau lu belajar lebih banyak akan lebih cepet pinternya gitu. Bantu cariinan. Berapa lagunya Beatles yang nggak masuk top chart 100? Berapa? Dari 213 hanya 64 lagu saja yang pernah masuk top 100. That 64 nih kalau kita ini top chart 10, mungkin yang lu pernah denger lagunya Beatles tuh cuma yang top 10 ya. Iya. Itu yang mengubah dunia. Hari ini ada BTS karena dulu ada The Beatles yang gagal 149 lagunya. Ngerti ya maksud gua ya? Yeah. Jadi you think too much. Oh benar. Jadi lu bayangin tuh. Gua nggak yakin sih lagunya cuma 213. I think it's more. Itu yang resmi kan? Gitu. I think it's more. Okay. Ya. Tapi itu benar sih kok. Cari lagi Nan. Berapa field goal percentage-nya Michael Jordan? Percentage. Berapa persen bola yang ditembak sama Michael Jordan yang masuk? Ini Michael Jordan loh, GOAT. 49,7%. Lu bayangin. Jago Michael Jordan, 2 kali tembak belum tentu masuk dua-duanya loh. Dan itu udah jadi the GOAT gitu loh. Jadi kata-kata klisenya adalah Michael Jordan miss 100% shoot yang dia nggak ambil. Dia miss 51,7%
50,3% shoot yang dia ambil. Ini Michael Jordan bro. Hari ini kalau nggak ada Michael Jordan nggak ada tuh yang lain. Oke kok, aku baru kepikiran nih tiba-tiba. Kan ada story ya tentang influencer Ya. yang punya banyak followers, tapi jual satu baju aja nggak bisa. And then ada orang yang brandingnya kuat banget, terus dia mau kayak ngomongin apa aja orang ngikutin. Nah, mungkin salah satu ketakutan aku dari dulu adalah being that satu itu yang nggak bisa jual baju. Gue lebih takut lu bahkan nggak disebut influencer. Oke. Iya. Ngerti kan maksud gue? Iya. Lu takut akan sesuatu yang nggak ada gitu. Oke. Ya, ini juga jual kaos satu nggak kejual-jual, cuma jual satu dia. Duit scared, nggak jual juga. Apakah dia nggak bisa dapat duit dari konten? Apakah dia nggak bisa dapat koneksi dari konten? Dia gara-gara konten dia jual baju dia nggak laku tapi dia bikin konten terus. Hari ini dia udah ketemunya sama Sandiaga Uno, udah ketemu sama menteri kasih, gitu loh. Jadi ya itu, Intinya nggak usah banyak mikir, oke? bukan nggak usah banyak mikir, gue juga banyak mikir, tapi actionnya harus lebih banyak daripada mikirnya. Ya itu sih menurut gue. Jadi lu gagal bukan karena skill lu gagal bukan karena lu kurang ganteng, lu gagal bukan karena lu nggak jago ngedit menurut gue, lu gagal bukan karena lu nggak menarik, enggak. Menurut gue lu gagal karena diri lu sendiri aja. Lu mensabotase diri lu sendiri di dalam otak. That's why you fail or not succeed yet lah kalau nggak mau pakai kata. Oke kok. Gitu. Cukup menampol dan membangunkan. Jadi apa? Setelah ngobrol ini apa? Gue nggak mau cuma ngobrol gini. Gue dilihatnya parah, kogior, dilihatnya fitnah, ya. Tapi nggak ada hasilnya. Setelah ini aku akan challenge diri sendiri untuk satu hari satu konten. Nggak tahu lah, nggak bisa, susah banget. Lu kalau satu hari satu konten, waktu lu lagi sakit perut akan jadi 0 konten kan? Lebih benar sih yang tadi, lebih banyak. Ya udahlah, just do it aja lah, nggak usah mikir hal yang belum terjadi. Yes. Gini, kalau mau pinter dan mau kelihatan jago, pinter dan kelihatan jago lah di dunia nyata, bukan di dalam otak sendiri. Oke. Dari 8 tahun yang lalu lu lakukan adalah lu mau kelihatan pinter, tapi di dalam otak lu sendiri aja. Iya kan? Iya. I mean, gue udah lihat kok. Pengalaman gue lihat yang ini cuma bisa jual satu kok. Gue udah lihat kok. Kelihatannya pinter sih. Tapi di otak lu sendiri lah. Coba sekarang gue suruh lu bikin webinar tentang content creating. Coba ada yang mau denger lu nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya apa? Lu kagak pinter di dunia nyata. Lu hanya pinter di dalam otak lu sendiri. Dan jangan jadi orang yang kayak gitu. Apa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena I happen to be that person dulu. Gue cuma jago di otak gue sendiri. Nah gitu doang mah bisa. Bikin usaha masa kayak gitu. Jadi meskipun lu tidak terlihat seperti orang yang seperti yang gue mau bilang ini, dan sorry kalau ini menyakiti, actually di dalamnya itu adalah kesombongan, pride. Itu yang conclude everything yang dari tadi kita ngomong tentang lebih peduli apa yang orang ngomong. It's pride, bro. Yeah. Dan ini gue ngomong dari orang yang very prideful. Pride is actually gue punya Achilles heel. Sombongan itu adalah gue punya kelemahan yang paling lemah. Tapi buat gue, akhirnya gue memaknai sombong adalah ketika sombong itu adalah ketika yang di dalam lebih penting daripada yang kelihatan di luar. Kalau yang kelihatan di luar lebih penting daripada apa yang actually di dalam atau orang dalam, well, itu sombong. Gitu. Oke, that's not good enough. Gue akan challenge ini gue. 8 tahun yang lalu lu udah ngomong kayak gitu, bro. Bener lagi ya. Bener lagi. Bahkan beberapa minggu yang lalu ngomong Iya, kayak that's gitu. not good enough. Udah ketemu sama gue, udah ditampor bolak-balik, pak. Masih ya gue akan challenge diri gue. Apa ya? Itu sih tadi bener-bener sebenarnya oke. Ngalahin ego dan pride yang tadi kau bilang sih. Emang itu actually true sih. Kayak orang belum jadi apa-apa udah banyak mikir. Emangnya bikin kayak gitu udah pasti sukses kan, belum tentu. Iya benar-benar. Just do. Jadi kayak tadi benar sih, apapun yang cerita-cerita itu satu persatu, I will make the story of it. Terus kayak lebih nurunin ego lah. Apa konkret yang nurunin ego? Still not concrete enough. Contoh dong kok. Kayak berasa di ujian gitu ya. No pressure.
konkret. Konkret itu it's like kayak ada target gitu. No. Ada step by step. Konkret kan? Oh. Besok gua akan ini kok. Oke, besok. Oke, actually aku udah shoot video lanjutan yang kemarin, jadi I will upload it besok. Terus besok bakal ngonten apapun itu harus dipikirin hari ini juga, jadi besok bisa ngonten. And then edit lagi, besoknya upload lagi. Ya, try my best untuk bisa terus-terus kayak gitu. Oke. Gua mau tanya. Sekarang yang lu punya tuh apa? Apa ini bisa bentuknya apalah? Uang, skill, waktu, apa yang lu punya? Waktu tidur, waktu istirahat, whatever. Apa yang lu merasa lu punya? Yang lu takut kehilangan itu. Nah, itu tambahannya. Wow, to be honest, nggak ada sih kok. Nggak ada yang lu takut kehilangan? Nggak ada, karena kemarin udah kehilangan. So, mungkin ini agak religius dikit, tapi it increase my faith sih. Jadi kayak sekarang tuh lebih kayak serah aja. Kayak kapanpun Tuhan mau kasih, kapanpun Tuhan mau ambil, itu udah di tangan. Minta handphone lu dong. Oh, aduh nggak gitu juga kok. Lah, itu kan pertanyaan gue tadi. Bener kan? Iya bener. Oke, jawabannya berubah. Yang aku takut adalah the moment, sebenarnya waktu sih lebih tepatnya. Tadi kan ada bahas juga ya, time limit, anything gitu. Kayak Oke, sebelum lu lanjutin. Waktu itu apa? Nah, lu takut kehilangan waktu. Kalau gue bilang gue takut kehilangan handphone, gue tahu nih ini handphone. Lu takut kehilangan waktu. Waktu itu apa? Oke, waktu itu menurut Gue kasih lu mikir 2 menit, gue kencing. Jangan langsung menjawab nanti. Ya, ini ya. Oke. Itu Ferdi Dagdikduk. Waktu itu, waktu Kogi itu aja paling dikatain Kogi. Lebih excited. Menurut gue waktu itu opportunity, ruang. So pasti jadi tegang. Jangan buka GPT lu Ferdi. Oke, aku bisa menjawab. Menurutku waktu itu adalah sebuah privilege. Sok banget sih jawabannya. Sebuah privilege untuk punya freedom of doing what we want. Nah, contoh ya. Yang kayak aku bilang di video kan. Di umur 20 misalnya masih fresh-freshnya kuliah, misalnya di saat itu aku misalnya hilang tuh. Itu tuh masih kayak masih banyak lah waktunya untuk ngumpulin lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya ngilang di sini, wah gila. 30 udah mau kawin gitu kan. Siapa yang suruh lu kawin? Enggak. Kalau lu bilangnya adalah freedom and ini. Pergi ke Bali yuk sekarang sama gue hari ini juga. Bayar sendiri tapi. Ayo. Benar. Gua mah kalau diiyain ayo. Beneran. I mean, freedom itu apa sih sebenarnya? Kebebasan untuk Iya, kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk melakukan yang kita mau tanpa Ya harus kalau gitu kan sekarang juga kita punya, nanti juga kita punya. Tapi kan kalau misalnya we have target in life ya, kayak misalnya memang betul gitu ya. Aku juga bukan tipikal orang yang kayak percaya oke, kita harus nikah sebelum umur 30 or something. Tapi in reality ada banyak That's not the reality. Tadi your reality. ada banyak faktor kok. Apa? Faktornya kayak Apa? oke, ini kita ngomong kasar ya. Umur orang tua. Kenapa? Iya, at least I want to make her happy lah. Emang lu Tuhan tahu umur orang tua lu? Enggak. Sekarang gini, lu nikah, ya, tapi abis itu lu nggak bisa biayain istri lu cerai, happy nggak dia? Oh enggak, ya. Nah justru itu kok. Itu yang aku bilangin time limit. Because kalau misalnya emang mau nikah di sebelum umur 30, at least kan I need to be able untuk biayain. Ya berarti kan bukan waktunya, uangnya. Nah, kan harus mendapatkan uang itu sebelum waktu itu berakhir gitu. Iya berarti kan it's all about money, it's not about the time. Betul. Gitu loh. Ya, jadi waktu itu gimana sih kita gambarinnya? Gini, sekarang, now, kapan sih sekarang itu? Sekarang? Nggak ada. Sekarang is in the past. Oh, oke. Ini nih, sekarang udah jadi Oh, past. Iya, bener. Sekarang udah jadi lalu nih. Sekarang. Oke.
kapan sih sekarang? Yang kedua, kapan sih nanti? Jadi sekarang nggak ada yang tahu. Nggak ada, nanti itu tidak ada. Ini tiba-tiba nih, lu bilang nanti ya, ini kita masih live stream sampai 21.30, anggap gitu ya. Tiba-tiba ada meteor jatuh ke sini. Who knows? Ya, jadi kemarin, sekarang, masa depan is just an illusion yang lu buat sendiri seakan-akan lu mengerti. Ya. Iya. Tadi gue cukup suka nih jawabannya si Dan. Waktu itu adalah dimensi, ya, dimana kasih karunia Tuhan itu jadi nyata. Dan waktu itu adalah dimensi yang membedakan kita manusia sama Tuhan. Ya. Jadi apa yang lu kehilangan kalau lu kehilangan waktu? Itu maksud gua. Gak tahu waktu itu apa. Iya. Ya dah, and then lu bilang gua kehilangan waktu. Terus kalau lu bilang lu kehilangan waktu, padahal lu bilang kemarin 8 tahun gua gagal. Bukankah kalau mau pakai kata kehilangan itu juga kehilangan? Tapi apakah itu lu hilang? Satu lagi. Tadi gue tanya, apa yang paling membuat lu kehilangan? Lu bilang adalah nggak ada kok. Karena I've been through a lot, ya. Sekarang gue hidup beriman, ya kan? Lu tau nggak? Lu lost berapa duit? 200. It's too cheap. 200 juta itu terlalu murah, ya. Kalau hasilnya adalah gue hidup beriman sama Tuhan. Terlalu murah. Karena 200 juta gue jadi hidup beriman sama Tuhan. Itu terlalu murah, bro. Too cheap. So what makes it expensive? Pertanyaan bukan so what makes it expensive. Pertanyaannya adalah kalau hasilnya adalah lu jadi hidup bergantung dan beriman sama Tuhan, berapa yang lu mau bayar? Kalau gua mau 2 miliar, 20 miliar, 200 miliar, gua bayar. The fact that dengan 200 juta lu bisa jadi kayak gitu, itu yang gua bilang too cheap. Jadi 8 tahun dan crypto time whatever lu itu hilang atau enggak? Enggak. Karena itu actually bikin lu jadi lu yang sekarang. Hidup itu beriman, bergantung sama Tuhan. Oh. Itu semua terlalu murah kalau hasilnya ini. Iya. Wow. Iya. Ngerti ya maksud gue ya? Ngerti. Jadi waktu itu milik lu atau bukan? Bukan. You cannot lose what you don't have. Lu gak bisa kehilangan sesuatu yang lu gak punya. Itu milik Tuhan. Nah, jadi lu kehilangan apa kalau waktu aja bukan punya lu, gitu. Oh, wow. The same exact thing. Duit itu punya lu atau bukan? Bukan punya Tuhan. Kalau 200 juta Tuhan ambil untuk ngajarin lu hidup beriman sama Tuhan, ada yang lu hilang. All yang lu punya adalah profit semua itu. Wow. Iya. Ya. Yes. Jadi ini yang gue mau ajarin ke lu orang semua adalah melihat hidup dari kacamata ilahi. Ya, kalau kita lihatnya dari kacamata duniawi, kacamata manusiawi, it's all lost. 8 tahun, 200 juta, it's all lost. Lu tahu harganya buat gue untuk dapat hal yang sama kayak lu? Jauh di atas 200 juta. Jauh di atas 200 juta. Miliar kok. Miliar. Ya. Jadi makanya gue bilang, kalau 200 juta bikin lu jadi beriman sama Tuhan, itu terlalu murah, bro. You should be happy and grateful. Ya, itu kalau kita mau ngomong duit. Jadi apa yang kita hilang? Ini apa? Yang bikin kita takut bergerak apa segala macam karena kita takut kehilangan. Tapi kehilangan apa? Ternyata pas gue beginiin, iya. Orang bukan punya gua, apa yang gue takut hilang? Itu nggak ada kan? Nggak ada. Dan makanya gue bingung. Ada orang kayak Willy kontennya mengalahkan rasa takut. Apa yang ditakutin? Takut itu adalah simply, kalau menurut gue, bukan salahin Willy ya kontennya. Enggak, gue tahu banyak yang relate. Menurut gue takut itu cuman karena lu nggak tahu. Kalau nih, tiba-tiba malaikat datang, dia kasih obituari hidup lu nih. Sekarang nih, lu bakal mati umur 85, lu bakal begini, lu bakal begini, lu bakal begini, lu bakal begini. Kan Tuhan kan di atas waktu ya. Jadi kalau kita ngelihat waktu tuh kayak gini, Tuhan ngelihat itu kayak Google Maps dari atas tuh. Dia udah lihat ujung sama ininya. Berarti dia bisa keluarin dong. Kalau lu udah tahu itu, lu perlu takut? Kan udah tahu semua, nggak bakal takut kan? Iya. Oke. Sekarang gua kasih tahu lagi. Sekarang yang pegang ini itu Tuhan yang sayang sama lu. Lu perlu takut gak sih? Bingung gitu kadang-kadang apa ya yang ditakut ya? Yang pegang ini Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala raja, Tuhan segala presiden, Tuhan segala whatever yang ada di dunia ini, yang bisa ciptain bumi cuman begini, yang cuman ngoceh matahari jadi, yang pegang hidup lu yang cuman sebegini nih. Benar. Terus lu takut. Gue bingung, jadi apa yang ditakut? Betul.
Ya. Apalagi omongan orang tentang lu, itu lebih lu nggak punya lagi. Udah lu nggak punya, nggak perlu juga lu cari-cari itu kan. Just let them be. Menurut lu gue dikatain banyak orang nggak? Banyak. Do I lose sleep? Never. I lose sleep cuma satu, nonton MU. Selain itu gue nggak lose sleep. Gue hilang duit gue nggak lose sleep, gue hilang temen gue nggak lose sleep. Gue dikatain orang gue nggak lose sleep. Gue lose sleep cuma satu, nonton MU kalau begadang udah gitu loh. Jadi yang gue mau ubah dari anak-anak muda nih, perspektifnya itu jangan kayak begitu gitu. Oh gue kehilangan lah, lu aja kagak punya. Bener sih. Oke, balik ke konkret. Say, lu bilang yang lu takut hilang waktu. Ya. Berapa banyak waktu lu tidur dan leisure dalam sehari kira-kira? Tidur jam 12 lah. Berarti tidur 7 jam. Oke. Kalau lu tidurnya 5 jam boleh nggak? Boleh. Boleh, bener ya. Boleh, tapi besok ngantuk lah di kantor. Kan boleh. Oke. Bisa lah, kalau overwork dikit bisa. Lu tinggal di mana? Di Pluit. Pluit. Lu kerja di Pik. Deket lah, 15 menit. kerjanya. Iya. Kalau kesini jauh? Jauh lumayan. Tadi naik apa? Naik Grab. Berapa duit? 100 ribuan lah. Pulang 100 ribu lagi. Kalau lu tiap hari kesini lu boncos gak? Bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena kalau Tuhan ingin provide, ya bisa aja. Oke. Tapi beneran loh, maksudku gini ya. Mungkin sharing sedikit ya. Kan dulu itu aku tuh tipikal yang bener-bener bisa dibilang dibudakkan uang lah. That's why masuk ke kripto dan lain-lain gitu. Terus setelah ini aku belajar satu hal gitu. Kayak sebenarnya bener yang Kogior tadi ngomong, kayak ngebantu orang, you don't need to be successful untuk ngebantu orang. Akhirnya along the way aku belajar kalau Tuhan itu justru mau kita ngebantu ketika kita sendiri lagi quote unquote doesn't have anything gitu. Nah, and then perlahan aku melakukan itulah gitu. Terus tiba-tiba semuanya kayak lancar aja gitu. Kan aku juga ngerjain freelance ya. Freelance kayak ada banyak gig lah, kayak dari wedding, sangjit gitu-gitu. Terus the moment I didn't think about money, itu malah kayak datang gitu. Jadi beneran tadi kalau Kogior ngomong gitu kan, ditanyain kalau misalnya setiap hari kesini boncos atau enggak. Ya puji Tuhan, I have that faith right now, kayak kalau emang Tuhan mau kasih ya itu. Oke. Kalau gitu let's make a deal. Dealnya simple. Oke. Kalau lu putus gak bikin konten sehari aja, ya, lu bantuin gue bikin konten kesini setiap hari. Wow. Lu pulang kerja lu bantuin gua, lu ini simple kan? Ya sekarang kan pasti waktu tidur gua gimana kok, aduh ini gimana, tapi kan lu bilang ya udah ini bisa. Ya udah, pun gua tahu Tuhan bisa provide, tapi gua tahu itu juga painful juga. Iya, betul sih. Pertanyaannya painful enough nggak untuk bikin lu nggak putus bikin konten setiap hari? Oke. Oke lagi. Enggak. Gini. Sembarangan oke. Gini. Kalau lu putus bikin konten, udah dengan gue beginiin, udah dengan gue tabuk-tabuk, udah dengan whatever ini semua. Maybe you're not a content creator. Dan apa yang salah dengan itu? Gue akan menjawab itu ya. Kalau kelingking mau jadi mata gimana itu nanti ya? Maybe yang lu perlu lakukan adalah kayak winner. Gue adalah amplifier. Gue punya satu cerita bagus banget. Gue punya satu kenalan. Ini orang kaya banget. Dia baru jual kilang LPG kalau nggak salah. Itu kaya banget. Dia bikin satu coffee shop. Ya. Tapi sebelum dia bikin coffee shop, dia cerita tentang visinya dia. Dia bilang visinya gue adalah, gue mau orang Indonesia bisa dapat akses ke good coffee with affordable price. Visi yang Tuhan taruh ke dia. Visinya tentang dia nggak? Bukan. Berarti most likely dari Tuhan ya. Oke. Lalu dia bikinlah coffee shopnya dia. Lumayan terkenal, namanya di bawah tangga. Di mall-mall itu dia di bawah tangga, jadi namanya kopi di bawah tangga. Dia bikin bla 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 bla. Hari dia ngobrol-ngobrol lagi sama gua. Habis itu dia bilang gini, Gior, actually visi itu datang dari Tuhan, tidak perlu gua yang execute. Kalau visi itu jadi kenyataan, happy nggak gua? Happy dong. Meskipun bukan brand gua yang ini. Sekarang kopi di bawah tangga nggak gitu gede. Tapi sekarang, zaman sekarang, orang Indonesia dapat good coffee in affordable price nggak? Iya. Jadi visinya bisa ada. Mimpinya bisa ada.
Tapi kenapa kita harus punya ego? Kita yang harus jadi superhero-nya menjalankan ini. Why? Ngerti gak? Ngerti. Kalau beneran itu visi dari Tuhan, it doesn't matter. Karena Tuhan bilang, batu pun bisa gue suruh untuk do something for me. Gue gak butuh lu. Wow. Ya. Iya. Bisa jadi visi lu tadi, oh ya gue mau bla 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 berkati orang dengan konten. Wah, gue nggak tahu ya, lu belum cerita ke gue visinya apa. Ya bisa jadi memang bukan lu. And why not? Oke, benar-benar. Gitu loh. Karena kalau it came naturally to you, ya nggak usah gue suruh-suruh, nggak perlu gue challenge, nggak perlu gue ini itu. Akan terjadi kok, namanya ikan ya kalau di air dia berenang. Namanya monyet ketemu pohon dia manjat. Betul. Gitu. Paham ya? Paham. Jadi challenge-nya gue, kalau lu nggak bikin konten, anggap saja lu memang bukan content creator, lu bukan monyet yang manjat pohon. Come, help me. Apa salahnya? Ini benar-benar sehari kok. Nggak boleh putus sehari pun. Nanti Willy sama Nanan yang ngecekin tiap hari. Toleransi dikit Nggak ada. Deal? Waduh, sehari. Terus kalau misalnya bolong, terus the next day gitu datang. Atau gimana nih dealnya dulu? Nggak. Begitu bolong, udah lu nggak usah bikin konten, lu bikin konten buat gua aja. Wadaw. Pelan-pelan lah kok, jangan sehari dulu. Kayak dimulai dari Bro, semua pecandu narkoba, rokok, itu bilangnya gitu, pelan-pelan lah kok. Jangan langsung stop kok. Bakal stop. Sama. Mau tau gak sih yang gue mau latih lu apa? Ototnya. Otot kontennya. Gue gak lagi ngelatih form kontennya nanti harus viral. Gue emang bilang, setiap hari harus viral ya. Minimum 10.000 follower. Enggak kan? enggak. Gue suruhnya apa tiap hari? Konten. Ngonten. Masa susah sih? Apa susahnya? Oke, tapi kan there sometimes misalnya kayak bener-bener lagi full banget hektik. I don't care. Ikan kalau di dalam air berenang meskipun lagi di loncat ke atas dia nyemplung lagi berenang lagi. I don't care. Oke, tapi ada time frame-nya lah kok. Nggak ada. Jangan selama-lamanya kok. Ya selama-lamanya lah. Susah Ya banget. kan lu mau jadi content creator. Waduh. Oke, time frame deh. Oke. Sampai lu punya 20.000 followers. Waduh. Fair gak? Fair kan? Itu bisa satu konten jadi 20.000 followers loh. Bisa literally besok lu jadi 20.000 followers. 10.000. Enggak. 10.000 mah cewek-cewek pakai bikini juga 10.000. 20.000 followers. Kan udah pernah 10.000 subscriber. Ini nggak boleh menolak ya. Daripada ngomong gas. Fair, gas. Tidak segampang itu. Kalau lu menolak dari gue cuman maybe you don't want it hard enough. That's why 8 tahun dan plus ini gagal. Oke. Sebenarnya dulu tuh gimana ya kok ya? Dibilang work hard. I work hard kok. Kayak dulu tuh kan. I know. Zamannya- Semua orang juga bilang dia work hard. I know. Dulu kan kayak wow, dulu kan zamannya kan emang seminggu sekali kan YouTube. I did that gitu. Kayak sekarang tuh udah apinya itu loh kok harus dibakar lagi. Ini gue habisin 1 jam ini ngapain? Iya, oke. Buang-buang waktu gue. Enggak. Oke. Aduh, udah nggak mungkin nggak oke lah. Deal? Ini ditonton orang. Ada recordnya. Ini lebih mending nanti video lu adalah nanti kalau satu hari gue jadi lihat video ini. Ini lebih bagus nih. Oke, tapi aku tweak dikit ke TNC-nya. Apa? Oke, gini, misalnya aku bolong nih. Oke, on that day aku kesini. Tapi I can continue again doing the challenge ya. Gimana? Ya aku nggak mungkin stop lah. It's still my dream. How about that? Tapi oke, aku akan deal kalau misalnya bolong sekali, the next day I will come. Menurut gue nggak ada gunanya. Karena it's not painful enough for you. Ya lumayan painful kok kesini. Jadi katanya enggak.
Tadi katanya enggak. Iya kalau dilakukan terus-menerus painful juga sih kok. Baliknya kan Kan Tuhan bisa profit. no, bukan buat the money, but the energy. Ya kan Tuhan bisa kasih kekuatan. Wah. Gitu lah kok, oke lah. Kalau itu yang terjadi lu akan begitu terus nanti. Ya pas fail pertama dateng, nanti lama-lama seminggu 2 kali dateng. Enggak. Kalau terus menerus berarti lu mau bolong terus tuh kata William. Tuh being consistent is painful, tapi hidup juga painful. Tapi nggak ada yang mau bolong juga karena kesini ya painful. Yeah, that's why. Tapi kalau misalnya enggak, ini balik lagi kan ke mindset overthinking. Enggak, I was thinking like kalau 20.000-nya susah kan. Kalau 20.000 aja lu takut, nggak usah sosok bilang gua nanti jadi influencer gak bisa jual 1 baju. Ngapain? Oke kok, oke. Deal ya? Ini nggak bisa ngadil kan? Ya nggak ada tuh, udah direkam ya. Susah lah. Badan? Win-win solution lah itu. Keren loh tuh. Hai bro William Jakfar, senang bisa ketemu di sini. Gue lagi gabut sambil makan tuh. Sumpah ya, ini kalau deal itu kayak it feels like kontrak darah gitu loh, nggak ada time limitnya. Kenapa 20.000? Nggak ada time limit gimana? Katanya memang orang nonton live stream itu sambil makan ya guys ya. Kalau malam ya. Gue nggak tahu apa yang harus gue yakinin, apa yang harus ditakutin. Bikin konten setiap hari, mimpinya itu. Udah mau itu dari 8 tahun yang lalu. Apa yang ditakutin? Terus time limitnya sampai 20.000. Ya Allah. Karena ada momennya kok kayak Nggak ada. When I said I want to be an entrepreneur, kemarin anak gue sakit, gue kesini tanya mereka. Bukannya gue nggak sayang anak gue. Begitu gue lihat anak gue udah baik, gue kesini. Habis itu gue bilang istri gue, lo atur ya, dia discharge keluar dari rumah sakit. Itu udah nih, udah bisa ini. Istri gue pikir sopir yang jemput, gue yang jemput. Hah? Daddy is coming. Habis pulang jemput, anterin Daddy ke kantor lagi ya, Daddy meeting lagi. When I said I want to be an entrepreneur, I know this is my whole life. wow, nggak nyangka kesini jadi begini ya. Oke. Susah nggak sih sehari 1 konten? Itu termasuk if I want to repost, it's okay ya? I don't care. Oke, yang penting upload ya? Yeah, I don't care. Oke. Bener ya? Deal. Oke. Tapi aku ada satu hal kok. Apa? Deal guys, deal. Wow. Apa? Sebenarnya at the end of this year ada kemungkinan cabut lagi dari Indo. I don't care. Tapi kan nggak mungkin berarti. I don't care. Ya just make content. Gue bukan mau seluruh bantu gua. Gue dari tadi lagi mikir ini orang takut kehilangan apa ya yang painful enough. Ya cuman kalau lu ntar by the end of the year gue nggak ini, tapi gue kan nggak bisa ke tempat gior. Ya udah. Ya itu kan hidup lu ya, bukan hidup lu. Untungnya gue apa juga. Oke, guys. Selain Willy dan Nanan, gue mau kalian semua jadi accountable partner dia juga ya. Wow. Kalau dia udah malam-malam jam 10 gitu belum ngepost, nah mulai DM-in. Woi bro, jangan lupa bro. Tuh dia mengurangi 1 tuh dari target 20.000. Oke lah. Oke? Lumayan lah ada yang nge-push gini. Is there anything you want to ask me? Tunggu, lihat catatan dulu ya. Tadi kayaknya ada catat something sih. Spam ya guys ya. Catatannya sebenarnya udah dari tadi udah dijawab sih. Cuma ada nanya kayak gimana caranya stand out? Enggak lah, udah dijawab tadi udah. Linking jadi mata tadi. Oh iya. Si kelingking boleh mau jadi bola mata nggak? Menurut lo? Realistically enggak sih. Nggak mungkin bisa dioperasi jadi mata. Jadi, apakah kelingking itu kalah berharga dengan mata? Tidak. Kenapa dia tidak?
Karena ada fungsinya. Selain itu ya mata bilangnya fungsi gue lebih keren dong. Bentar ya, mikir. Karena itu membentuk satu kesatuan yang bernama manusia. Oke. Jadi pergabungan mereka it makes perfection. Wih. Si kelingking tidak perlu jadi mata untuk bikin dia berharga. Tapi si kelingking bisa jadi the best version of kelingking yang lebih kerja keras daripada kelingking yang lain, yang lebih efisien ngupilnya daripada kelingking yang lain. Ya kan? Si kelingking itu juga dia bisa jadi the best version of himself, themselves. Dan kalau dia jadi the best version of themselves, selesai hidupnya. Dia nggak bakal mau jadi bola mata. Jadi orang-orang yang pikir kelingking pasti mau jadi bola mata. Dia belum maksimal hidupnya. Kalau lu udah maksimal, lu juga nggak mau jadi yang lain. Ya, lu tiba-tiba suruh gue jadi penyanyi, gue nggak mau. Penyanyi mungkin lebih keren ya, lebih terkenal gitu, gue nggak mau. Gue tahu kok fungsinya gue apa. I just need to be the best version of myself. Gue nggak perlu jadi mata, gue bisa tetap jadi si kelingking. Ya. Yeah. The fact that lu masih merasa, oh gue ini kelingking harus jadi mata, clearly shows that lu nggak kenal diri lu. Ya. Yang kedua, kalau mau kayak gitu, jangan nanggung bro. Sekalian jadinya jantung. Gak ada jantung, mata mati juga. Jadi otak bro. Kalau nggak ada otak tuh, kita tuh kebalik tau nggak sih? Iya. Kita nih ngelihat diputer sama otak kita. Kalau nggak ada otak, ngeliatnya kebalik. Ya sekalian, jangan nanggung. Bener juga. Gitu loh. Ya jadi nggak usah lah mau jadi orang lain, nggak usah ngiri-ngiri sama orang lain. Just do your thing. If you really believe in yourself, in what you do, in the vision that God puts in your life, ngapain harus mau jadi orang lain? Betul. Tapi kan there's a moment kok, kayak misalnya ada orang pengen banget nih jadi, I don't know ya, whether itu penyanyi atau apa gitu. Terus kayaknya kuat banget tuh visionnya. Berarti kan dia percaya kalau dia bisa jadi mata misalnya, let's say gitu. Terus ternyata nih ketika dia coba jadi itu, it doesn't work gitu. Let's say lah dia udah try their best gitu. Terus tiba-tiba ternyata dia harus, bukan harus sih, mungkin arah hidupnya tiba-tiba menjadi yang lain gitu, boxer gitu tiba-tiba atau apa gitu. Nah tapi di dalam hatinya tuh, hati kecilnya kayak no, I want that gitu. Kan itu juga kayak susah ya untuk menerima kalau dirinya itu adalah kelingking. Dia bisa selalu jadi penyanyi kok. Masalahnya dia masukin duit ke dalam situ. Kalau gue cuma jadi penyanyi kafe, gue nggak mau. Oh. That's the problem. Lu bisa terus jadi content creator kok. Masalah lu masukin duit juga di dalamnya. Content creator yang punya banyak duit. What about making content all your life tanpa ada duitnya? Mau nggak? Kalau memang itu visi yang Tuhan kasih, harusnya mau. Oke, itu nice answer. Jadi semuanya it's all, tadi gue bilang, muda zaman sekarang segala sesuatu diukurnya pakai uang, meskipun ngomongnya enggak. Ya. Oke, menjawab. Tapi nggak heran sih. Teresa kemarin bilang cocok jadi pendeta. Apa lagi? Cukup? Sup. Guys, ada pertanyaan apa guys? Ada pertanyaan guys? Yes, don't lose yourself for money. Uang selalu bisa dicari. Binder. Uang itu nggak perlu dikejar juga bro. Lu mau uang sebanyak apa sih? Gini, bukannya gua nggak ngerti cari uang, gua ngerti cari uang. Cuman gini, uang itu angka bukan? Angka itu limitnya berapa? Limitless. So, kalau lu lose yourself for something yang nggak ada harganya karena dia unlimited, goblok nggak? Lumayan. Bukan lumayan, goblok banget. Sesuatu yang tidak ada batasnya, yang unlimited itu tidak ada harganya. Iya nggak sih? Iya. So if money is a number, and number is unlimited, and you lose yourself karena lu kejar sesuatu yang worthless, nggak ada ininya. Iya. Itu udah gobloknya kuadrat. Cukup. Oke, lo punya kata-kata penutup? Hadap kamera. Anggap ini yang baru-baru mengangkat Oh, atau oke. jadi masa lalu. Aduh, ini tuh isinya tuh orang-orang yang lebih pintar gitu. Nah ini dia yang salah. Ini yang bikin lu susah konten.
Oke. Ini sebenarnya mindset gue pas kehilangan duit itu ya. Masalah itu datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita level up. Weh. Mantap. Kelingking gak perlu merasa minder sama mata. Meskipun mata kelihatannya lebih keren, meskipun mata kelihatannya lebih berfungsi, tapi kelingking punya fungsi yang hanya dia bisa lakukan dan mata nggak bisa lakukan. Jadi kita nggak usah bandingin fungsi kita sama yang lain. Yang kita perlu tahu adalah kita diciptakan dengan tujuan yang spesifik. Kalau nggak ada kelingking, gua nggak bisa ngupil coy.